Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan yang di sana pimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu mungkin saya akan mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua tidak? Tidak. Ada orang yang tidak hadir? Lima. Ada apa? Pada kemana nih anaknya? Ada keterangan. Nanti usahakan kalau bagi kawan-kawan kalian tolong diingatkan untuk hadir ya. Walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Kalian kan waktu itu udah pernah bilang kita bosan daring, sekarang saatnya kita luring kan ya? Jadi silakan nikmatilah nih, kalian bisa sosialisasi daripada di rumah jenuh dan lain-lain. Nah, kemarin kita belajar tentang, masih ingat nggak? Kemarin itu kita belajar tentang apa coba? Persebaran flora fauna di Indonesia. Kita punya apa di daerah kita, hewan yang paling terkenal? Badak cula satu. Terus misalnya dulu, misalnya di Bali ada jalak Bali ya. Komodo kita punya? Nah, Indonesia itu kaya. Ada kasuari, ada cendrawasih, ada anoa, ada tapir, ada harimau. Kita punya hampir semua jenis hewannya. Nah, yang jadi masalah sekarang saya akan tanya, kalau misalnya hewan itu hilang dari alam, kita rugi nggak? Rugi. Nah, sekarang kalau ruginya apa bagi kita? Ada yang tahu nggak? Kalau hewan itu tidak ada, ruginya apa? Tidak bisa betul. Anak-anak kita, masa depan kita, keturunan kita nggak bisa melihat lagi. Dulu orang tua saya bilang gajah teh ada belalainya. Sekarang kalau hewan itu tidak ada, kita nggak tahu ya belalainya macam gimana, gitu ya? Nah, terus sekarang kalian kan sebagai putra-putri Indonesia, kita harus aksi bela negara. Bela negara yang bisa kalian lakukan adalah menjaga kelestarian hewan yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kalian itu harus menjaga lingkungan. Betul. Satu, jaga lingkungan penting. Menjaga lingkungan, kalau di lingkungan sekolah ngapain? Bersih-bersih. Terus? Betul. Selain itu kalian punya sosmed? Kira-kira bisa apa kalian dengan sosmed kalian? Mempromosikan, ngerti nggak? Bahwa daerah saya ada hewan yang namanya badak Jawa atau badak cula satu. Nah, kalian sudah tahu ya. Jadi kita harus aksi bela negara ya. Kalau negara kita kehilangan hewan-hewannya, kita itu akan rusak, ngerti nggak? Indonesia akan kehilangan jati diri. Indonesia sekarang ya, lambang negara Indonesia burung Garuda. Bagaimana kalau ini burung Garuda itu adalah turun wujudan dari elang Jawa? Udah terakhir lihat burung elang kapan? Kalian kalau elang hilang, jati diri kita hilang. Masa mau diganti nanti elang Jawanya? Garudanya kita ganti jadi badak Jawa? Nggak bisa ya. Ini kan dari penerus bangsa kita. Nah, mungkin segitu saja. Nah, jadi ingat ya, kita harus aksi bela negara. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sekarang ingat ya, kita punya slogan yang namanya BEBISIK, yaitu belajar biologi semakin asik. Bersama siapa? Bapak siapa? Oke. Nah, sekarang kita akan tahu nih, pembelajaran hari ini kalian itu bisa apa? Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus satu, bisa tahu menguraikan ancaman pelestarian fauna khas di Indonesia. Apakah hewan ini akan punah gara-gara apa? Itu poin yang pertama. Yang kedua, memberikan usulan supaya hewan itu tetap lestari di Indonesia. Yang ketiga, membuat laporan usulan upaya pelestarian. Yang keempat adalah membuat promosi nih. Bagi anak-anak yang punya TikTok boleh pakai TikTok. Yang punya Facebook pakai Facebooknya. IG boleh, status WhatsApp juga boleh. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita cuma ada 4 saja ya. Oke, sebelum kegiatan kita berlanjut, marilah kita lihat simak video berikut ya. Di sini ada video tentang hewan khas Indonesia, terutama wilayah kita ya, Pulau Jawa nih, daerah ujung barat Pulau Jawa.
Kita simak terlebih dahulu. Nah, kalian tadi sudah lihat videonya ya? Iya. Sekarang saya mau nanya, jumlah badak Jawa banyak nggak? Banyak. Ayo, dari videonya banyak apa sedikit? Sedikit. Ada berapa tadi katanya? 100 apa kurang? Banyak manusia, banyak badak. Nah, jadi kalian tahu ya, sekarang kalau badak itu jumlahnya sedikit dan itu terancam Punah. Manusia punah nggak? Duluan manusia, duluan badak. Kalau punah, duluan badak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan badak itu hampir punah? Diburu. Satu, dari video tadi kita tahu diburu oleh siapa? Ya, manusia. Nah, saat penjajahan. Nah, kalian tahu tuh salah satu faktornya adalah perburuan. Kira-kira ada lagi nggak yang menyebabkan badak itu kenapa jumlahnya sedikit? Ayo. Selama ini Kenapa Belis? lingkungannya udah nggak asli lagi. Lingkungannya sudah tidak asli lagi. Yang lagi, angkat tangan. Lama ini itu juga. berkembang biak. Pinter. Berkembang biaknya gimana? Lama apa cepat? Lama. Nah, sekarang untuk menganalisis apa saja yang menyebabkan ancaman badak Jawa, Bapak akan bagi kelompok, mungkin dibagi menjadi 4 kelompok saja, jumlahnya sekitar 5 orang saja per kelompoknya. Nanti LKPD-nya akan Bapak bagikan ke setiap kelompok. Di sini kita akan bagi kelompok secara acak. Ini duduknya sudah acak ya. Nah, nanti mungkin saya akan pindahkan sebagian. Nanti silakan duduknya ke sebelah sini ya. Geser, biar 5-5. Yang di sini pindah ke tengah ya. Jadi biar jumlahnya 5. Satu pokoknya harus ada yang pindah ke sini ya. Biar sama-sama 5. Nah, LKPD kemana? Ke tengah bebas. Nah, dari dua artikel tersebut tentang badak dan capung, kalian itu ada pertanyaan untuk mengarahkan pada diskusi. Yang pertama, kira-kira ancaman apa yang menyebabkan kedua hewan itu akan punah? Yang kedua, prediksi. Siapa yang punah duluan, badak atau capung? Kasih alasan menurut kelompok kamu. Kalau menurut saya badak, kalau menurut saya capung. Alasannya apa? Yang ketiga, supaya tidak punah harus seperti apa? Kalian boleh menggunakan handphone kalian, bisa searching untuk mengidentifikasi permasalahan. Terus selanjutnya adalah buatlah sebuah gerakan lestarikan. Nanti kalian mengumpulkan tugas, bisa dipahami ya? TikTok atau dan lain-lain itu boleh. Mungkin cukup sekian, silakan berdiskusi. Jangan lupa tulis nama anggotanya. Iya, Pak. Karena dia melakukan ada Itu lagi searching ya. Ada kesulitan kan ya? Boleh kok, boleh searching, nggak apa-apa. Coba di searching bener nggak dia akan punah? Jadi gimana, capung emang bener akan punah nggak?
Benar. Nah, kalian baru tahu kan ya? Nah, capung itu mau punah. Padahal di sekitar kita masih ada kan kelihatannya mah? Pak, Ya, kenapa gelis? pilih salah satu. Enggak, itu dikerjakan dua-duanya. Baik, nah, kecuali yang ini untuk soal nomor yang kedua, hewan mana yang akan punah pilih satu. Udah gitu kira-kira kenapa alasannya? Ngerti kan? Silakan boleh searching atau misalnya kalian boleh misalnya berdiskusi kira-kira berdasarkan data nih badak sama capung yang terancam punah itu siapa duluan gitu yang akan duluan. Ya silakan. Itu gimana pendapat kelompok kalian? Saya pahami ya? Iyo. Tidur dulu aja dulu. Ini kan nomor satu nih katanya juga ya. Ancaman apa yang muncul? Nanti ada kan di dulu. Ada tulisin sama kalian dulu. Udah ketemu nanti misalnya badak mah ada ancamannya A, B, C, D, F, G. Nanti capung apa juga kira-kira siapa yang paling mudah duluan punah dari ancamannya? Ngerti nggak? Apakah sini mah sini cuma gara-gara kelaparan doang? Ada sini mah rumahnya rusak, ada predator dan lain-lain, dibunuh misalnya. Jadi kan lebih banyak yang mana tuh kira-kira? Kalian bisa prediksi. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jangan ragu-ragu, pede aja. Seperti dulu dan kayak perawat lancar gitu. Ternyata itu cupang gitu, lauknya. Ada yang susah nggak kira-kira? Nomor tiganya kenapa? Upaya memecahkan masalah itu dari penyebabnya. Contoh ya, badak itu tadi diapain punah kira-kira? Berarti mencegah supaya tidak diburu adalah melakukan pelarangan perburuan. Kayak gitu. Kalau misalnya makanannya habis, berarti caranya gimana? Kita nanam, artinya enggak? Nanam tanaman. Gitu. Kalau misalnya dia lingkungannya rusak, berarti kita melestarikan. Jadi kan itu jawabannya dari masalahnya. Bisa dipahami ya? Yang tiga? Ini badak. Oh, benar kan kalau banyak kali kayak ini zamannya lama lewat keburu habis. Jadi intinya kalian apa ya dengan jawaban kalian saya nggak melarang, boleh banyak, boleh aku berdasarkan analisis kalian. Yang penting jawabannya sesuai, ngerti nggak? Contoh, saya alasannya si A yang harusnya punah, tapi alasannya punya si B, ngerti nggak? Jadi harus sesuai, gara-garanya sesuai, pas. Gara-gara itu populasi udara. Polusi udara. Sebenarnya bukan cuma polusi udara doang. Jadi ingat hidupnya saya bilang capung nggak cuma di darat, apa di darat, tapi dia juga kira-kira air di kita bersih nggak? Enggak. Jadi ancaman nggak? Jadi. Nomor tiganya itu intinya adalah dari si nomor satu. Ya kembalikannya. Yang kembalikan lagi. Jadi kalau diburu berarti melakukan larangan perburuan. Ekosistemnya rusak diperbaiki. Makanannya habis kita tanam. Airnya tercemar berarti dilakukan apa ya? Olahan limbah pembersihan. Jadi seperti itu. Gak usah susah-susah. Kelompok ini saya mau nanya, badak apa capung? Bebas aja saya masuk. Gak ada yang salah kok. Tapi nanti kita akan
Badak apa capung? Alasannya jelas ya, harus sinkron ya. Pede, intinya dengan kalian harus pede. Belum ada. Nomor 3-nya sudah? Ayo, jangan lama-lama. Kalau ada kesulitan, kalian boleh tanya ya. Boleh kayak gitu ya, Mak. Ini kalian kayaknya hobi ngedance kayaknya di TikTok. Jangan lupa itu dibikin kesimpulan. Nanti ketika presentasi, setiap kelompoknya akan berbicara bahwa menurut saya hewan yang akan punah itu yang mana dan kasih alasan dan bagaimana cara menanggulanginya. Paham? So, silakan buat resumenya. Nah, kegiatan diskusinya telah berakhir. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, di sini saya mau bertanya dulu. Dari tadi ya, berdasarkan ancamannya, siapa yang akan punah duluan? Yang badak angkat tangan. 3 lawan 1. Ya udah deh. Saya mau milih yang badaknya yang ini dan ini yang capung ya. Untuk mewakili saja ya. Oke, silakan dari yang badak 2 orang perwakilannya maju ke depan. 2 orang dong, 1 lagi nemenin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mewakili yang memilih punahnya badak terlebih dahulu juga. Nah, jadi faktor utama berkurangnya populasi badak Jawa adalah perburuan untuk culanya. Terus proses perkembangbiakannya lama, sedangkan capung udara memicu kepunahan capung di tempat-tempat yang tercemar. Memang cukup meresahkan bahkan mengkhawatirkan. Berkurangnya hutan, penggunaan pestisida, perubahan iklim itu beberapa penyebab berkurangnya populasi capung. Alasan memilih badak itu penyempitan habitat, terus penyakit menular, hingga pemburuan ilegal. Dan cara menjaga habitat badak bercula 1 antara lain pembuatan taman nasional atau Swafa Marga Satwa dan melakukan penangkaran. Itu salah satu untuk menjaga kelestarian habitat badak bercula 1. Dan yang akan kami lakukan di media sosial itu, kami akan membuat poster tentang menjaga kelestarian badak bercula 1. Seperti itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan kelompok 2-nya. 2 orang perwakilannya maju ke depan. Ayo, 2 orang. Capung. Bisa. So, silakan. Maskernya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Alasan kami memilih capung sebagai hewan yang akan punah paling utama daripada badak karena Penyebab pertama, diburu
guru, banyaknya pembukaan lahan pertanian, lamanya proses perkembangbiakan, sama tidak adanya lahan untuk perkembangbiakan. Kalau menurut saya, kalau badak udah disediakan, tapi kalau sepengetahuan saya, kalau capung belum ada kayak tempat perkembangbiakan secara khusus. Dan cara untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan cara pencegahan pemburuan dan perbaikan ekosistem serta mengadakan penangkaran untuk capung sehingga capung bisa lebih terjaga dan berkembang biak sehingga populasinya tidak terancam punah. Dan untuk nomor 4, kami akan membuat video gerakan berupa ajakan untuk menjaga dan melestarikan capung dan badak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro. Oke, tadi kan hasil diskusinya sudah dipaparkan oleh perwakilan kelompoknya. Ada yang bilang badak akan punah, ada yang bilang capung yang akan punah. Hari ini kita akan simak nih. Saya akan presentasikan dulu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita akan mereview materi hari ini. Tadi sudah ya, kenapa aku hampir punah, videonya sudah disimak. Sekarang mungkin nih, ancaman keanekaragaman itu pada dasarnya kita bagi menjadi 5 komponen. Ada hilangnya habitat oleh manusia, ada yang oleh bencana alam, ada yang oleh aktivitas manusia, ada yang introduksi spesies asing, serta yang terakhir adalah pertanian monokultur. Nah, kalau pertanian monokultur itu dari kata mono artinya satu. Berarti dalam area yang luas cuma nanam satu tanaman. Contohnya nanam apa? Padi. Terus tuh sana tuh wilayah sana ada kebun apa? Kayak kelapa. Sawit. Nah, itu juga pertanian monokultur. Terus ada introduksi spesies asing, itu maksudnya ada alien dalam lingkungan kita. Jadi dia bukan asli Indonesia, tiba-tiba masuk ke Indonesia. Nanti kita contohkan ya oleh saya pribadi ya. Nah, hilangnya habitat oleh manusia, tadinya hutan diubah jadi perumahan, terus sawah, jalan. Nah, ditebang supaya dibentuk jadi rumah, jalan dan lain-lain. Ini adalah hilangnya habitat. Jadi yang tadinya makhluk hidup itu punya rumah, sekarang diganggu. Efeknya dia jadi nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah, berarti dia tidak akan hidup di sana dengan baik. Nah, kalau bencana alam, yang ini tsunami, ini menyerang daerah wilayah pesisir. Nggak mungkin. Gunung kena nggak? Nggak. Berarti ini hewan-hewan atau misalnya kehidupan yang ada di pesisir pantai. Nah, waktu itu juga kan terjadi ya ketika Krakatau meletus. Nah, ini letusan Gunung Merapi ya. Ada lagi ini apa? Nah, banjir. Nah, kalau misalnya kebakaran hutan kan hewan-hewan yang tadinya berjalannya lambat kan nggak bisa selamat ya. Ular kayak gitu, cicak, katak nggak bisa. Kebakaran hutan ini cepat loh berjalannya. Kita pun sebagai manusia sulit untuk lolos kalau berada di dekat dengan kebakaran hutan. Wah Pak, saya bisa lari. Ingat, kebakaran hutan itu kalau ada angin malah semakin besar. Apalagi ini banjir bandang yang menyapu total. Dari sini kira-kira bencana yang paling mengerikan yang mana? Tsunami, gunung meletus. Karena dengan gunung meletus sampai tanah-tanahnya ini nggak ada yang hidup, ngerti nggak? Tertutup sama batu. Tadinya ada hutan nggak ada biji pun yang bisa hidup gitu. Jadi hancur, kebakar total jadi batu. Selanjutnya ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia di sini adalah mendirikan pabrik di kita, ada PLTU ya, udah buat. Nah, ini asapnya itu polusi terhadap udara. Terus kemudian ini apa ini? Oh, ikan. Di wilayah kita ada nggak yang ngebom ikan? Masih ada? Nggak. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi selama saya berkeliling di ujung pulau, belum pernah menemukan ada pelaku bom ikan. Biasanya bukan. Nah, yang sana burung nih, biasanya yang diburu adalah unggas, burung ya. Mayoritas kita nemu hewan dikit pengen ditembak, padahal gunanya apa gitu kita tembak? Masalahnya dimakan kita, contoh kamu buut dimakan. Ya kayak gitu, burung emprit gitu ditembak, atau nyaman di gereja. Nah, ini juga apa nih? Ini aktivitas manusia nih, jadi dia polusi
solusinya ke air juga nih. Nah, sini yang kalian tidak tahu adalah nyetrum. Nyetrum itu lebih berbahaya dari seluruhnya. Karena nyetrum bukan membunuh ikan doang, sampai ke bakteri. Kalau bakterinya mati, penguraian juga akan terganggu, terhambat. Kalau sudah terhambat ke penguraian, semua rantai makanan akan terganggu dan total. Air yang tadinya jernih berubah menjadi kotor, keruh. Itu efek dari nyetrum. Jadi sebenarnya gini ya, nyetrum itu ada undang-undangnya, cuma di kita masih ada nyetrum nggak? Kalian makanya nih harus menjaga lingkungan dengan cara kalau ada nyetrum minimal nasihatin. Saya pun akan menasihati kalian. Nyetrum itu tidak baik. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini introduksi spesies asing. Kayaknya menarik ya. Datangnya alien ke Indonesia. Alien kita, Pak, ini di kita ada semua. Ngerti nggak? Iya. Karena kalian tidak tahu dia itu ada penjajah di Indonesia. Sekarang gini, ini apa? Nanam satu di balong, Iya, banyak. semua. Iya. Karena dia di lingkungannya bahagia di sini. Saya tidak punya musuh, ngerti nggak? Iya. Nggak ada yang makan saya, nggak ada yang mengganggu saya. Ini awalnya dibawa oleh Belanda ke Indonesia karena bunganya cantik. Sama orang Belanda mah pintar, ditaruhnya di kolam burung, tau nggak? Buat minum burung, kolamnya kecil biasanya kayak baskom, ditaruh. Sama orang Indonesia nih bagus buat di balong ya kan? Hanyut ke sungai kemana-mana deh hebat. Karena ini cepat nih bahaya. Karet dong dulu, tahu ya? Sering dimakan ya? Ini juga sama nih. Ini makhluk-makhluk Afrika yang ada dua nih. Ada putri makhluk. So sekarang ada lapangan terbuka pasti ada putri makhluk. Di kebun kalian pasti ada harendong. Bahkan sampai ke atas gunung pun harendong ada loh. Ini sangat luar biasa karena ini dibawa oleh burung. Awalnya datang di Indonesia itu lewat perdagangan dan lain-lain. Kalau ini emang bagus awalnya. Cuma lama-lama malah menyebar di Indonesia. Ini nih yang sering dikenal dengan ikan kepala buaya. Kalau musuh mancing nemu ikan kepala buaya, padahal dia ada aligator kan. Dia dari Afrika datang ke Indonesia. Ikan nila udah jelas dari Sungai Nil. Ini juga berarti dari Afrika. Dari luar, ya Afrika. Nah, Sungai Nil ini lihat ikan nila datang di Indonesia. Pernah nggak? Siapa yang di sini punya balon? Lihat, kamu punya kolam isinya ikan emas, saat dikuras pasti ada ikan nilanya. Tapi kamu melihara ikan emas satu kolam, pasti pedolin nggak ada ikan emas. Karena ikan nila itu penjajah. Di sana ada buaya yang makan, banyak ular. Di kita ular cuma kadut, nggak level banget ya. Ikan nila di kita itu jujur ya berbahaya loh. Udang dulu zaman saya kalau nyari udang cukup nyerok di sawah dapat. Sekarang saya nyerok di sawah sulit dapat udang. Ikan nila ini omnivora masalahnya, tumbuhan dimakan, hewan juga dimakan. Bahkan di sawah aja sekarang ini udah banyak. Dulu saya nyari ikan apa ya, parai ya, genter. Nah itu banyak di sawah itu, bobo dan lain-lain. Sekarang sejak ada nila pasti setiap sawah itu ada nilanya. Padahal si petani nggak melihara ikan nila. Ada aja. Ini bahaya nih, udang habis nih sama dia, ekosistem terganggu. Yang lucu mungkin kura-kura Brazil. Ini efek dulu ada film datang ke Indonesia laku karena kura-kuranya anaknya berwarna hijau. Lucu kan? Dipelihara sama kita lepas ke alam. Kura-kura asli kita itu yang kalian sebut kura-kura batok ya. Itu pipi putih. Kalau ini kan ininya merah sebenarnya, ada merahnya. Nah, malah kalah karena kura-kura ini juga sama kayak ikan omnivora. Dia makan daging. Ketika kecil dia karnivora. Ketika sudah dewasa dia jadi herbivora. Ngerti nggak? Jadi dia bisa makan hewan dan juga dan perkembangbiakannya cepat. Jadi jujur ya, di kita itu sebenarnya ada labi-labi, ada kura-kura pipi putih, ada biru, itu akan kalah oleh dia. Sama kayak gini, kantin kalian ada 10 bangku, orangnya ada 10, cukup? Cukup. Sekarang ada orang asing datang 3 orang, maka akan ada 3 orang yang nggak akan nggak dapat bangku. Sama kayak gitu. Di alam nggak punya tempat nantinya hewan asli kita. Kenapa? Karena dia tidak punya musuh di kita. Kalau di Indonesia ada musuhnya pasti. Rantai makanannya sudah terbentuk. Ngerti ya? Jadi introduksi. Biasanya dari penjual. Nah ini pertanyaan monokultur. Sawah, sawit, gandum, sana? Jagung. Ini bahayanya kenapa?
tadinya ada pohon, ada burung bersarang, tiba-tiba pohonnya hilang, burung bersarang kan? Tidak ada. Keanekaragaman di kita terancam. Tadinya ada belalang di sawah, sawahnya saya ubah jadi sawit. Ada belalang nggak? Nggak ada. Belalang nggak makan sawit kan? Nah, seperti itu. Jadi monokultur juga tidak baik. Bisa dipahami? Coba cek sound. Cek sound. Udah semangat lagi? Oke, sekarang upaya pelestariannya nih. Ada 5 cara juga yang sederhana. Pemuliaan itu membuat genetik kalian bagus dengan cara mengawin. Silakan, itu bisa tuh. Terus pemanfaatan dengan bijak, pakai secukupnya saja. Keramas 1 botol ke rambut, bagus nggak? Ya, pakai secukupnya saja. Nyuci deterjennya sekarung langsung, nggak bisa juga. Kita pakai secukupnya saja. Mandi, ini 1 toren habis, ngerti nggak? Itu tidak baik. Ada reboisasi, penangkaran tahu ya? Dibudidayakan. Dan perlindungan. Nih contoh pemuliaan. Disilamkan. Apel besar asam, yang kecilnya merah. Disilamkan. Tapi merah kecil, merah tapi manis, ngerti nggak? Ini besar ceritanya asam, dikawinkan jadi besar, merah dan juga manis. Bisa. Ada juga bikin genetik supaya tidak punya biji. Ada juga kita merubah warnanya jeruknya menjadi lebih menarik, ngerti ya? Dan lain-lain gitu. Jadi intinya memuliakan genetik di alam. Dulu semangka itu warnanya putih kekuningan. Sekarang warnanya merah. Bahkan sekarang ada yang warnanya kuning ya. Rasanya dulu mah semangka yang banyak di alam itu yang dijual itu berbiji. Sekarang udah mulai banyak kan tidak ada bijinya. Gennya udah makin bagus kan. Nah, ini pemanfaatan dengan bijak. Dengan cara kayak gimana? Kita kalau mau menebang pohon harus tebang pilih pohon yang sudah besar. Udah gitu 1 pohon itu harus dibayar dengan 10 bibit. Ngerti? Iya. Jadi nanti supaya terus berkelanjutan, nggak main tebang asal kosong aja. Enggak. Sebelum itu kita ngukur dulu, ini udah tua, udah layak belum. Terus menggunakan alat tangkap yang bijak. Di situ kan pakai jaring ya. Ikan kecil lolos nggak? Lolos. Dia cuma nangkep ikan yang sesuai dengan keinginannya. Nggak akan diambil kalau misalnya ikannya nggak sesuai gitu. Terus juga menggunakan itu apa? Spear fishing. Pakai apa ya sebutnya? Tombak lah. Ya. Jadi kayak tembak ini nanti tembak sistemnya cuma. Nah ini kan cuma nangkap ikan yang ukurannya besar. Ini lebih bijak daripada kalian nyetrum, ngebom, itu kan berusaha. Nah kemudian ada reboisasi, yaitu penanaman lahan yang gundul menjadi kembali lagi hijau. Di sini ada kasusnya mungkin. Nah ini kan rawan longsor ya. Ditanamin lagi. Saya dulu sering kegiatan kayak gini. Ini menyenangkan bagi saya. Karena ingat dalam Islam itu ada yang namanya amal. Ya, salah satunya menanam tanaman. Kalau kalian pengen masuk surga, nanam aja segunung. Pasti masuk surga. Amin. Pasti itu kayaknya. Dosa kalian akan terbayar oleh setiap oksigen yang dihirup manusia di sekitarnya. Ini di kota juga bisa dilakukan. Tadinya gedung-gedung diratakan, kan itu tidak akan subur lagi. Kita hijaukan kembali seperti awalnya. Ini selain bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida, juga sebagai arena wisata kan kalau di alamnya. Di alam di kota. Terus yang ini penangkaran. Di sini ada nangkaring yang warna putih ini jalan kembali. Di sana ada kura-kura. Ini penyu ya. Kalau penyu ini kayak sirip jadinya ya. Kalau kura-kura punya jari ya. Yang ini bawa itu apa aja gitu. Ini burung maleo. Ini asli Sulawesi. Kemarin kalau yang materi kemarin masih kan ada maleo ya. Dari Sulawesi. Nah ini ditangkarkan. Ini lucu nih, dia kalau bertelur, telurnya ditaruh di dalam pasir. Jadi ini di alam biar nggak musnah. Nah, kalau perlindungan alam di daerah sana ada Taman Nasional Komodo, di kita ada Taman Nasional Ujung. Hewan yang dilindunginya itu kalau di kita adalah badak Jawa. Kalau ini udah jelas hewan yang dilindunginya adalah komodo. Ini contoh pelestarian secara in situ. Terus kalau misalnya ex situ itu di luar habitat aslinya, saya pindahin. Tapi di sana juga harus berkembang. Iya. Ya, contohnya adalah di kebun raya Ragunan.
Di sini kayak kebun ragunan, kebun binatang ragunan. Contohnya ada pelestarian di luar habitat asli makhluk hidup. Saya punya gajah, saya taruh di ragunan supaya berkembang biak. Saya punya ikan, taruh di ragunan supaya berkembang biak. Ada harimau yang asalnya dari Sumatera, saya pindah ke Jawa supaya berkembang biak. Jadi tujuannya ke sana ya. Iya. Nah, selain itu yang di situ banyak nih, ada cagar alam, hutan lindung, taman nasional, suaka marga satwa. Kalau cagar alam ini ekosistemnya yang dijaga seluruhnya, dan dia tidak boleh dipakai untuk rekreasi. Kalau hutan lindung berarti hutannya yang dilindungi, ngerti ya? Iya. Nah, ini kemanfaatannya dijaga nih. Kemudian kalau taman nasional biasanya dia tujuannya bisa buat penelitian dan juga melakukan wisata, ngerti nggak? Iya. Kayak ini saya boleh kan? Ke Panaitan, Pulau Pecang, boleh kan ya? Jadi kalian tahu, kalau suaka marga satwa dari jelas namanya satwa, berarti yang dilindungi adalah hewannya, satwanya. Nih, yang X itu ada lagi, contohnya yang di Jogja ada Gembira Lauka nih. Ini hewannya banyak nih. Kalau untuk melindungi tanaman biasanya di kebun raya. Di sini contohnya kebun raya Bogor. Ini melindungi tanaman-tanaman mulai sampai Rafflesia arnoldi dan bunga sakura itu ada di sini. Kalau kalian mau ke kebun raya, saran saya di bulan Agustus, setahu saya sakuranya lagi mekar. Kalau yang mau jalan-jalan tuh ya harus punya timingnya, karena nggak setiap saat bunga sakura. Nah, bunga sakura dari mana? Jepang, tapi dibudidayakan di kita juga, karena punya nilai estetik. Yang penting jangan disebar ke alam, ngerti nggak? Iya. Takutnya nanti kayak Putri Malu. ngeselin kan ya? Iya. Oke, mungkin segitu saja. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kita tahu nih, saya akan beritahu capung sama badak punah mana duluan? Yang rusak lingkungannya sama manusia punya badak apa punya capung? Punya capung. Berarti yang akan punah terlebih dahulu adalah capung. Akhirnya kita kotorin, karena kita kotorin. Badak Jawa mah di ujung kulon, saya nggak di ujung kulon, ngerti nggak? Dia masih aman, jadi nggak ada masalah. Terus kemudian kita tahu nih ancamannya dapat berupa apa? Perburuan. Tadi terus apa lagi? Berarti aktivitas manusia. Kayak Putri Malu itu contohnya apa? Introduksi spesies asing dari luar datang ke Indonesia. Tadi contohnya ada? Oke, cukup ya. Sekarang bagaimana cara menjaga lingkungan? Menjaga keanekaragaman itu dengan cara apa? Dengan salah satunya pelestarian secara ex situ. Terus ada lagi tadi in situ. Terus dikawinkan itu apa? Pemuliaan. Bisa tuh dimuliakan. Favorisasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian silakan dipelajari. Nah, sebelum itu kita tadi sudah menyimpulkan kegiatan pembelajarannya. Silakan dikeluarkan handphonenya, pegang handphonenya semuanya. Nanti gantian aja ya. So, silakan keluarkan. Silakan kalian kerjakan link Google Drive, link Google Form sudah ada untuk ujian. Silakan kalian ujian di grup WhatsApp-nya sudah saya masukkan. Silakan kalian klik dan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Selesai. Kartu. Hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Silakan dipimpin doa oleh pemimpin kelasnya. Ya. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, mulai kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi